Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Hiren. Kali ini kita akan membahas tentang salah kaprah orang-orang yang membandingkan antara Quran dengan hadis. Quran dengan Alkitab itu adalah dengan masalah dengan termin atau dengan apa ya statement atau pemikiran bahwa Alkitab itu lebih lengkap dibandingkan Quran. Dengan itu membuktikan bahwa Alkitab itu adalah ibaratnya adalah kitab yang sempurna, kitab yang benar, lalu kan itu adalah kitab yang tidak sempurna, kitab yang salah, karena tidak lebih lengkap dibandingkan dengan Alkitab, atau Alkitab lebih lengkap daripada Quran. Nah, ini harus kita bahas di sini penting ya. Jadi gini guys ya. Pertama, kita perlu tahu dulu isi Alkitab itu apa. Alkitab itu adalah di dalamnya ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, yang itu ada di Perjanjian Lama. Ditambah lagi Perjanjian Baru. Jadi Alkitab itu memasukkan semua kitab di dalamnya, ya. Jadi bukan hanya Injil saja. Karena mereka ini kan harusnya kalau kita mau 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 apa ya, mau objektif, mau mengerti, harusnya kan mereka nih kalau mereka mau paham kan mereka ini kan harus ngerti bahwa mereka kan pakai istilah menginjili. Artinya kan mereka harusnya kitabnya adalah kitab Injil. Tapi kenapa mereka memasukkan juga Taurat Zabur ya di dalam kitab mereka gitu. Bahkan juga ada penyanyi baru, guys. Jadi ini aneh sekali. Jadi kayak kita mau menyampaikan Quran, tapi kok di kitab Quran kita kok ada, misalnya ada Taurat, Zabur juga atau Injil. Nah, itu aneh sekali. Terus lama dipahami. Jadi kitab mereka itu adalah kitab yang bukan hanya berisi Injil, tapi juga Taurat, Zabur dan Perjanjian Baru. Sehingga numpuk sekali isinya gitu kan. Jadi semacam kitab gado-gado gitu, guys. Ya. Sama seperti Anda bayangkan Quran, namanya Quran nih. Atau buku, tapi di dalamnya ada Quran, ada Taurat, Zabur, Injil. Nah, itulah logikanya, analoginya. Nah, lalu yang kedua gini, di ngomong tentang lengkap, misalnya dia menikah di Al-Quran nggak ada tuh nama istri Adam adalah Hawa, nggak ada, dia kitab ada. Nah, kita tidak mengambil referensi nama istri Adam tuh Hawa tuh di Al-Quran, tapi di hadis juga di kitab-kitab sebelumnya. Nah, jadi gini ya, suatu kitab suci itu nggak mesti harus lengkap dalam hal nama-nama orang. Yang penting kitab suci itu adalah esensi. Karena kitab suci itu adalah berisi 100% firman Tuhan. Yang mana firman Tuhan itu tentu ingin menyampaikan suatu hal yang esensial. Ya, namanya Tuhan, tentu dia ingin kitab suci ini berisi suatu hal yang esensial. Dia tentu Tuhan itu tidak mungkin menjadikan kitab suci itu, menginginkan kitab suci itu menjadi suatu semacam buku ensiklopedia atau semacam buku data kependudukan sipil, nggak mungkin lengkap situ nama-nama orang semuanya, nama-nama suami orang, istri orang gitu kan, nggak gitu guys. Yang Tuhan sampaikan adalah peringatan dan perintah dan larangan, sehingga kita ini tahu mau ngapain hidup ini. Nah, keterangan-keterangan lain kayak nama orang atau nama istri suami itu nggaklah penting. Ya, ini nggak harus dicantumkan, nggak mesti Tuhan tuh sampaikan detail gitu kan. Yang penting esensinya dapat bahwa Tuhan tuh mau manusianya begini, mau manusia begitu, ya kan? Kita tuh tahu apa yang harus dilakukan dalam hidup ini itu loh. Itu penting. Jadi kelengkapan tuh dilihat berdasarkan dari perintah dan larangannya. Kita tahu detail apapun yang mau kita lakukan gitu, ya. Jadi esensinya yang penting. Misalnya kayak kita harus sholat. Nah, cara sholat itu dilakukan dalam praktek Nabi. Karena kan cara ibadah itu kan harus dipraktekkan. Nggak bisa cuma dilafalkan. Oh, kamu harus melakukan ruku. Ya, cukup dipraktikkan. Nah, itu ada di hadis. Nggak mau aneh ketika Tuhan menjabarkan ruku caranya adalah dengan membuka badan, lalu tangannya diletakkan ke lutut. Itu kan penggambarannya nanti orang bisa salah-salah. Makanya bagusnya langsung Rasul praktikkan. Sehingga tidak tepat dimasukkan dalam Quran gitu guys. Jadi Al-Quran itu berisi suatu hal yang esensial, itu sepentingnya. Makanya ada hadis lagi di situ, berisi praktek-praktek atau penjabarannya. Ini sama kayak misalnya kayak Pancasila kan nggak mesti harus detail. Apa itu ketuhanan Esa, apa itu Persatuan Indonesia kan harus detail. Nah, nanti penjabarannya ada di penjelasan misalnya. Oh, Persatuan Indonesia adalah bicara tentang kita harus bersatu meskipun Bhinneka Tunggal Ika dan bla 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 gitu. Atau ketuhanan Esa adalah berarti kita harus percaya pada Tuhan Esa. Itu kan nggak mesti harus didetailkan di Pancasila itu. Yang penting esensinya dapat bahwa ada ketuhanan Esa, ada Persatuan Indonesia dan sebagainya. Sama kayak gitu. Harus ada, yang penting ada lengkap esensi dan substansinya gitu kan. Nah,
Lalu mereka tidak paham lagi bahwa umat Islam tuh kitab suci bukan hanya Quran. Kitab suci kita tuh ada Taurat, Zabur, Injil. Jadi kita pun ada 4 kitab suci yang wajib kita imani. Itu kitab suci umat Islam semua. Jadi Taurat ada kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Daud. Ya, Injil adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Yesus atau Isa. Dan Quran adalah kitab suci yang umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi ini semua kitab suci umat Islam, bukannya Quran. Jadi Anda harus paham, kitab suci umat Islam itu bukan hanya Quran, tapi juga Taurat, Zabur, Injil. Nah, itu kitab suci itu saling melengkapi satu sama lain, saling menyempurnakan. Jadi Taurat menggenapi Zabur, ya. Injil menggenapi Taurat, dan Quran adalah menggenapi sekaligus menyempurnakan semua kitab suci yang sudah sebelumnya. Jadi sama kayak analoginya, kayak ada buku pelajaran SD, SMP, SMA, kuliah. Jadi buku Zabur itu sama kayak buku pelajaran anak SD. Yang ada di situ hanya tambah-tambah, kurang-kurang, bagi-bagi. Kalau kita ngomong dalam hal aspek matematika. Nah, buku Taurat itu sama kayak buku pelajaran anak SMP. Di dalamnya ada lagi kali-kali mungkin bagi-bagi. Nah, Injil sama kayak buku pelajaran anak SMA. Di dalamnya adalah mungkin kuadrat, akar. Nah, nanti Akuan adalah buku kuliah, buku pelajaran kuliah. Itu lebih tinggi lagi isinya dan menggenapi, menyempurnakan. Di dalamnya tuh ada nanti misalnya adalah ekivalen dan segala macam gitu kan. Jadi masa iya buku kuliah harus ada semuanya, harus ada pelajaran lagi bagi-bagi kali-kali kurang-kurang, kan nggak gitu guys. Yang itu carinya di buku SD. Jadi 4 buku ini saling melengkapi. Buku SD, SMP, SMA, kuliah melengkapi. Anda nggak akan mungkin bisa menggunakan buku kuliah tanpa Anda harus menggunakan dulu buku SD sebelumnya. Jadi semuanya bertahap guys. Ya, makanya kita tuh belajar dulu SD, SMP, SMA, dan kuliah. Nah, untuk pelajaran SD itu umat zaman dulu udah belajar itu. Kita tinggal mentransfer saja lagi. Ya, kita tinggal ditransfer ilmu itu dari umat terdahulu. Begitu terus gitu. Jadi itu harus dipahami oleh orang ini bahwa Islam itu kitab tuh nggak mesti satu lengkap. Karena ada 4 kitab yang saling melengkapi. Ya, itu harus dipahami. Ya. Jadi kenapa Al-Quran tidak lengkap? Karena sama seperti buku kuliah, nggak lengkap. Karena buku itu dilengkapi oleh buku-buku sebelumnya, yaitu SMA, buku SMP, buku SD. Sama kayak Quran dilengkapi dengan Injil, Taurat, dan Zabur. Itu harus pahami guys ya. Oke, jadi mungkin begitu aja video kali ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.